فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita selesai membahas secara ringkas berkaitan dengan riwayat hadis Jibril yang pokok yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, dan pembahasan terakhir berkaitan dengan alamatus sa'ah, tanda hari kiamat, yang disebutkan oleh Nabi SAW pada hadis tersebut. Rasul SAW menyebutkan berapa tanda syahrul. Dua tanda apa itu? Seorang budak perempuan melahirkan apa? Tuannya sendiri. Terus yang kedua, orang yang kondisinya miskin. Nah, mereka-mereka yang tidak punya alas kaki, tidak punya pakaian, penggembala kambing ternyata kok berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Nah, kalau disimpulkan sebenarnya akhwan, dua tanda tersebut itu kembali pada satu perkara, yaitu dengan apa? Terbaliknya keadaan. Terbaliknya keadaan, di mana yang namanya ibu, nah, tentunya akan melahirkan keturunan yang dia akan menghormatinya, bukan malah menghinakan ibunya. Sebagaimana pula orang-orang yang miskin, tentunya mereka bukan orang-orang yang pantas untuk berlomba-lomba dalam bangunan, karena itu kebiasaan orang-orang kaya. Cuma disebutkan kondisi itu menunjukkan yang miskin saja keadaannya seperti itu, apalagi mereka-mereka yang memiliki harta. Makanya disimpulkan akhwan, untuk dua perkara ini, yang pertama yaitu isyarat kepada banyaknya kezaliman, kefasikan, kejahilan, di mana perkara-perkara ini mencapai puncak. Ya, bagaimana seorang anak yang durhaka pada orang tuanya, ini yang kita sebutkan kemarin salah satu maknanya. Demikian pula ibu yang diperbudak oleh anaknya, ketika ditemukan mungkin dia beli ibunya menjadi budak. Tentunya namanya anak yang memiliki dia akan segera memerdekakan. Bahkan itu kondisi yang bisa seorang anak menebus kebaikan ibunya, yaitu ketika mendapati ibunya sebagai budak, kemudian dia merdekakan. Sehingga setelah merdeka tentunya tidak dikatakan sebagai budak anaknya. Makanya untuk yang pertama tadi akhwan, isyarat tentang banyaknya kezaliman, kefasikan serta kejahilan. Kemudian untuk yang kedua, di mana al-hufah, al-urah, al-alah yatatawaluna fil bunyan, itu isyarat kepada apa? Mendominasinya kecintaan terhadap dunia dan lalainya tentang tempat tinggal yang abadi di akhirat kelak. Baik.
Dan ini dengan semakin jauhnya dari zaman kenabian semakin mendominasi ikhwan. Rasa cinta terhadap dunia dan bermegah-megahan dengannya, kemudian lalai dari kehidupan akhirat. Nah, lalai dari dari tempat tinggal yang abadi yang lebih utama untuk dia persiapkan. Lebih utama untuk dia persiapkan. Nah, makanya ikhwan, setelah kita mengetahui ini, hendaknya kita mengupayakan untuk menjauh dari hal-hal yang yang dicela dalam perkara tersebut, yaitu meninggalkan kedzaliman, kefasikan, kejahilan, dengan memperkuat keilmuan, memperkuat semangat kita dalam belajar. Sebagaimana pula kita berusaha untuk memperkuat bakti kita kepada orang tua kita. Terutama antum para thalabatul ilm, jangan sampai lalai di hari-hari antum dari mendoakan orang tua. Harus punya jatah seorang talib, bahkan secara muslim, kaum muslim secara khusus. Nah, itu harus ada waktu, harus memberi bagian mendoakan orang tua kita, baik mereka yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal apalagi. Dan ini juga penting, kawan. Kalau kita ketika kita masih hidup juga rajin untuk mendoakan orang tua kita, jangan khawatir kemudian anak kita tidak akan mendoakan. Karena sebagian orang menurut, nak kamu doakan ibu bapak, ternyata dia sendiri tidak mendoakan orang tuanya. Bagaimana mau didoakan anak-anaknya? Karena al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Kalau kita mengupayakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, nah biidznillah sepeninggal kita pun akan ada yang mengupayakan kebaikan untuk kita. Nah, jadi jangan sampai galau dengan itu, nanti aku kalau mati siapa yang mendoakan. Itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang penting tanam kebaikan, dan diantaranya yang penting adalah tadi, beri bagian untuk mendoakan orang tua kita. Nah, kemudian juga jaga hati, jangan sampai terjerumus terlalu jauh dalam hubbud dunia, kecintaan terhadap dunia. Ini perkara yang menjauhkan seseorang dari akhiratnya. Nah, ambil bagian dari dunia yang bisa membantu kita untuk akhirat kita. Nasallallahu at-taufiq. Kemudian, nah, mengenai perkataan Umar radhiyallahu anhu, "Tsumman talaqa falabithtu maliya." Ya, kemudian laki-laki itu beranjak pergi. Nah, falabithtu ay makastu, makna labithtu ay makastu, yaitu aku tinggal beberapa saat. Dan maliya sebenarnya makna asalnya maliyan bitasydidil ya, yaitu waktan tawilan, beberapa saat yang lumayan lama. Jadi bukan sekejap ini. Falabithtu maliya, ya aku tinggal beberapa saat yang cukup lama, karena makna maliyan itu waktan tawilan. Oleh karena itulah datang pada sebagian riwayat, di riwayat Nasa'i, kemudian riwayat Abi Dawud. Tayyib, falabithtu thalathan, ini riwayat Nasa'i, aku tinggal selama 3 hari. Tayyib, jadi 3 hari. Tidak bertemu dengan Nabi atau tidak membahas lagi tentang hadis ini. Nah, setelah 3 hari baru Nabi SAW mengatakan, ya Umar, atadri manis sa'il. Jadi bukan seketika itu. Wahai Umar, kamu tahu orang yang bertanya saat itu? Nah, baru diterangkan oleh Nabi SAW bahwasanya dia adalah Jibril. Ini dalam riwayat Umar. Ya, nanti dalam riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang akan disebutkan oleh Imam Muslim dengan lafaz
thumma adbara ar-rajul faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruddu alayya ar-rajul. Kemudian laki-laki itu beranjak pergi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan panggil balik laki-laki itu. Naam, fa akhadhu liyarudduhu falam yarau syai'a. Maka para sahabat segera ingin untuk apa? Manggil balik laki-laki itu, tapi tidak melihat apa-apa, sudah hilang. Karena beliau bukan manusia biasa, beliau malaikat. Setelah beranjak pergi hilang. Nah, ketika tidak mendapati apa-apa, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza Jibril, ini Jibril. Nah, ini menunjukkan kalau hadis Abi Hurairah langsung saat itu ya kan, Nabi memberitahu bahwasanya dia Jibril, karena ketika pergi langsung disuruh untuk dipanggil balik, ternyata sudah tidak ada. Nah, bagaimana mensinkronkan dua riwayat ini, ikhwan? Riwayat Abi Hurairah dan riwayat Umar, ini diingat-ingat nanti ketika sampai pada riwayat itu saya tagih, saya tanyakan. Nah, ya, bahwasanya mensinkronkannya untuk riwayat Umar. Baik. Umar tidak menghadiri perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diungkapkan kepada para sahabat saat itu. Bahkan Umar telah beranjak pergi juga. Ya, Umar setelah selesai majelis itu beranjak pergi, sehingga tidak mendengar penjelasan Nabi bahwasanya dia itu Jibril. Nah, baru Nabi menyampaikan pada yang hadir, bahwasanya dia Jibril pada hari itu juga. Nah, dan setelah berlalu beberapa waktu, dan dalam riwayat Nasai tadi 3 hari, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu Umar, karena Umar saat itu tidak hadir. Makanya ketika ditanya oleh Nabi, atadri man nisa'il, tayyib, engkau tahu siapa orang yang bertanya tersebut? Nah, maka ditanya, fa innahu Jibril. Nah, Umar mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Baru diterangkan bahwasanya beliau adalah Jibril. Nah, ini pensinkronan yang bagus, ikhwan. Wallahu taala alam. Tayyib. Itu yang diisyaratkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan ihtimal bagus. Tayyib. Nah, dengan ini kita selesai dari hadis yang pertama dalam Kitabul Iman, dan untuk hadis ini Imam Muslim membawakan 3 syawahid, ikhwan. Nah, atau lebih tepatnya, karena sebagian ulama mustalah, ulama ilmu hadis membedakan antara syawahid dan mutaba'at. Kalau syawahid pada sahabat yang berbeda, sedangkan mutaba'at pada hadis dengan sahabat yang sama tapi dari jalan berbeda. Sehingga kalau ingin mengikuti istilah ini, berarti kita katakan Imam Muslim pada hadis yang pertama ini membawakan 3 riwayat sebagai mutaba'at. Kita baca. Qala rahimahullahu ta'ala, haddatsani Muhammad bin Ubaid al-Ghubari wa Abu Kamil al-Jahdari wa Ahmad ibn Abdah. Ini banyaknya guru Imam Muslim, dari 3 guru sekaligus. Muhammad bin Ubaid al-Ghubari, guru Imam Muslim, seorang thiqah Basri. Sedangkan Abu Kamil al-Jahdari namanya Fudail bin Husain. Beliau juga Basri, thiqatun hafidh. Dan guru yang ketiga Ahmad ibn Abdah Ad-Dabbi al-Basri juga. Jadi ketiga-tiganya ini diambil oleh Imam Muslim dari Basriyin, ya, mungkin karena satu tempat ikhwan dekat, sehingga beliau mengambil dari Syekh Fulan, kemudian Syekh Fulan, Syekh Fulan, masih sama-sama Ahlul Basrah, dan ketiga-tiganya thiqah. Cuman sayang pada Ahmad ibn Abdah, beliau tertutup dengan pemahaman Nasibiyah, Rumiyah bin Nasab. Kalau antum dapati dalam biografi Rumiyah bin Nasab ini gimana? Dilempar dengan i'rab nasab ini gimana?
Rumia bin Nasab maksudnya apa? Tertuduh dengan pemahaman nasibiyah. Pemahaman yang apa? Mencela sahabat. Membenci ahlul bait terutama. Pemahaman yang akidah pokoknya adalah memancang kebencian terhadap ahlul bait. Lawan dari apa ini nasibiyah? Lawan dari Syiah. Karena Syiah mereka slogannya memancangkan kecintaan kepada ahlul bait. Lalu mereka semua mengatakan haddatsana Hammad bin Zaid. Imam masyhur telah kita lewati. Thiqatun sabtun faqih. Al-Basri juga. Al-Matar Al-Warraq. Nah, di sini ikhwan, yang menjadikan Imam Muslim sebutkan riwayat ini dalam apa? Mutaba'at. Kalau yang lainnya thiqat, a'immah. Adapun Matar Al-Warraq ini tingkatannya di bawah itu. Tapi walaupun dia dari sisi zaman dia masih mendapati zaman utama. Tapi dari sisi beliaunya sendiri derajatnya saduq katsirul khata'. Ya saduq tapi banyak kesalahannya. Menunjukkan kekuatan, dari sisi kekuatan dhabatnya, kekuatan hafalannya masih di bawah yang lain. Dan terkhusus hadis dari riwayat Atha dhaif. Ya, hadis dari riwayat Atha dhaif. Nah, makanya di sini Matar Al-Warraq dibawakan oleh Imam Muslim dalam mutabi' saja, sebagai apa? Pengikut saja dalam mutaba'at, tidak sebagai inti. Jadi dia didatangkan untuk menguatkan sehingga tidak apa? Tidak bermadharat. An Abdullah bin Buraidah an Yahya bin Ya'mar. Baik. Ini riwayat sebelumnya jelas. Qala lamma takallama Ma'bad al-Juhani bima takallama bihi fi sya'nil qadar angkarna dzalik. Tatkala Ma'bad al-Juhani berbicara dengan apa yang dia bicarakan berkaitan dengan perkara qadar, apa keyakinan Ma'bad ini? Indah ya Numair? Annal amra unufun, tidak beriman terhadap takdir dan mengatakan bahwasanya annal amra unuf, perkara itu unuf. Maksudnya unuf apa? Jangan sampai salah baca annal amra amfun. Perkaranya hidung. Aduh, bahaya ini. Annal amra unuf maksudnya apa? Kasmi. Musta'naf, maksudnya musta'naf sesuatu yang muncul begitu saja. Datang tiba-tiba, tidak ada ketetapan dari Allah. Nah, ketika meyakini ini angkarna dzalik, kami mengingkari itu. Ini ingkarul mungkar, melihat kemungkaran, tahu berdasarkan ilmu yang dimiliki, dia ingkari, ya kawan. Karena man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, fa dzalika ad'aful iman. Cuman tidak kemudian apa? Menutup mereka untuk meminta fatwa dan meminta bimbingan dari orang yang lebih berilmu. Kenapa ikhwan? Karena ketika datang pengingkaran dan datang bimbingan dari orang yang kedudukannya lebih berilmu, ini a'dhamu barakah, lebih besar keberkahannya. Kenapa? Karena para ulama ar-rasikhun kedudukan mereka apa? Fi mahallil qabul, lebih mudah diterima oleh para umat, oleh manusia. Kenapa? Mengetahui keilmuannya dan mengetahui kekokohannya. Dan dalam upaya mengingkari kemungkaran kan yang diinginkan adalah hilangnya kemungkaran tersebut dengan sebaik mungkin hasilnya dan seminimal mungkin mafsadahnya. Ini kaidah pokok dalam upaya ingkarul mungkar, ikhwan. Pilih jalan yang paling bagus untuk apa? Minimalisir kerusakan yang ditimbulkan
dan jalan yang paling bagus untuk apa? Memaksimalkan kebaikan yang diupayakan. Jangan sampai seorang mengingkari kemungkaran muncul sesuatu yang lebih mungkar. Nah akhirnya ketika haji, qala fahajjtu ana wa Humaid ibnu Abdurrahman al-Himyari hajjatan, maka aku pun berhaji bersama dengan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Nah akhirnya ketika berhaji bertemulah dengan ulama us-sahabah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan ini rizki bagi mereka ikhwan ketika apa? Allah arahkan. Makanya dalam riwayat pokok apa? Beliau katakan muwaffiqah, ya kan? Diberi taufik. Ini juga bagusnya beliau dalam menceritakan ikhwan. Yaitu dikembalikan bahwasanya bertemunya dia dengan seorang alim ini merupakan taufik dari Allah. Karena banyak manusia ingin bertanya ikhwan, tapi tidak diberi taufik sehingga salah arah ketika bertanya. Bertanya kepada orang yang salah sehingga malah tidak menimbulkan pencerahan. Maka beliau katakan muwaffiqah, kami diberi taufik untuk bisa bertemu dengan Abdullah bin Umar. Taib wasaqul hadis, kemudian mereka membawakan riwayat hadis tersebut secara lengkap bimakna hadithi Kahmas wa isnadihi, semakna dengan hadis Kahmas dan sanadnya. Wa fihi ba'du ziyadatin wa nuqsanu ahruf, dan pada riwayat kedua ini ada sebagian tambahan dan pengurangan huruf yang Imam Muslim meringkas dikarenakan beberapa tambahan tersebut ikhwan tambahan yang menyelisih riwayat pokok dan dilemahkan. Seperti misalnya apa? Tambahan tentang kisah berdebatnya Adam dan Musa pada riwayat ini lemah tambahan tersebut. Debatnya Nabi Allah Adam dan Musa. Dan riwayat ini lengkapnya dikeluarkan oleh Imam Ibnu Mandah dalam Kitabul Iman. Beliau sebutkan riwayat itu secara lengkap di sana. Cuman itu tidak terlalu penting bagi kita ikhwan. Yang antum jadikan pokok hendaknya dihafal dan dijaga adalah riwayat awal tadi, dan pahami dengan baik. Tapi mungkin itu dulu. Naktahi bihadza wa nas'alullaha taufiq wassadad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.